Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kabar yang menarik yang dikeluarkan oleh Badan Amal Charities Aid Foundation atau CAF. Mereka menobatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia berdasarkan World Giving Index yang dikeluarkan pada hari Senin tanggal 14 Juni tahun 2021. Indonesia berada di peringkat pertama dalam daftar negara paling dermawan dengan skor indeks keseluruhan sejumlah 69%. Skor ini naik dari angka 59% pada indeks tahunan terakhir yang dikeluarkan pada tahun 2018. Menurut laporan World Giving Index atau WGI, Indonesia menempati peringkat teratas dalam partisipasi memberikan sumbangan uang dengan persentase orang yang menyumbangkan uang sampai 83% dan menempati posisi tertinggi dalam partisipasi pada kegiatan kesukarelawanan sebanyak 60%. Kedermawan rakyat Indonesia ini sebuah hal yang membanggakan, terutama di tengah pandemi dan krisis ekonomi saat ini. Pandemi global alih-alih menghalangi masyarakat Indonesia untuk tetap berbagi, malahan justru meningkatkan semangat mereka untuk membantu kepada sesama. Direktur Filantropi Indonesia Hamid Abidin mengemukakan bahwa keberhasilan Indonesia untuk mempertahankan posisinya sebagai bangsa yang pemurah didukung oleh beberapa faktor, terutama kuatnya pengaruh ajaran agama dan tradisi lokal yang berkaitan dengan kegiatan berderma dan menolong sesama di negeri Indonesia ini. Hal ini terbukti dari temuan World Index Giving yang menunjukkan bahwa donasi berbasis keagamaan, khususnya zakat, infak, dan sedekah, menjadi penggerak utama kegiatan filantropi di Indonesia saat masa pandemi. Sebagai bangsa muslim terbesar, tentu faktor Islam sangat berpengaruh secara dominan pada segala tindak tanduk rakyat negeri ini. Dan tanpa mengesampingkan peran umat agama lain di Indonesia, di mana masing-masing agamanya juga memiliki ajaran untuk berderma, namun yang jelas Islam adalah yang terdepan dalam masalah berbagi. Ada sebuah riwayat hadis yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Sesungguhnya orang bodoh yang dermawan lebih Allah cintai daripada seorang alim yang bakhil. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis itu menyiratkan pesan bagi bangsa Indonesia yang mayoritas beragam Islam bahwa mereka memiliki peluang besar untuk semakin dekat kepada Allah dengan surga dan kepada manusia lainnya, serta menjauhi neraka lewat jalan kedermawanan. Bahkan jika ditilik dari sejarah panjang bangsa ini, kedermawanan nampaknya memang merupakan watak asli bangsa ini. Hampir tidak pernah tidak kita dapat didonasi dalam bentuk apapun yang tidak ada di negeri ini, baik itu untuk sesama anak negeri maupun rakyat negeri lain, utamanya sesama muslim yang ditindas di negara-negara lain. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kedermawan itu pohon dari pepohonan surga yang dahannya menjulur ke dunia. Siapa berpegang padanya akan ditarik ke surga. Kekikiran seumpama pohon yang akarnya di neraka, dahannya menggantung ke dunia. Siapa berpegang padanya akan ditarik ke neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ada sebuah pernyataan menarik dari Sayyidina Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya kedermawan adalah akhlak para nabi dan tiang agama, dan tidaklah orang itu beriman melainkan punya sifat dermawan, dan tidaklah ada sifat dermawan itu melainkan bagi yang punya keyakinan dan semangat yang tinggi, karena sesungguhnya kedermawanan merupakan pancaran cahaya keyakinan. Orang yang mengetahui kebaikan yang dituju, maka akan ringan setiap yang ia korbankan. Saya kutip dari Alamul Fikri Imam Ja'far As-Shadiq halaman 235. Bahkan dikatakan bahwa para kekasih Allah atau waliullah pasti dermawan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah menciptakan wali atau kekasihnya melainkan berakhlak baik dan dermawan. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Nah, menilik data dan beberapa hadis Nabi di atas, kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya makin tersemangati untuk melestarikan sifat kedermawanan tersebut. Sebab
Lewat jalan kedermawanan ini, kita bisa lebih dekat dengan Allah, dan barang siapa sudah mendekat dengan Allah, maka niscaya Allah tidak akan mentelantarkannya. Maka mari perbanyak kedermawanan kita lewat jalan zakat, infak, sedekah, dan kegiatan derma lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Sedekah menolak 70 macam bala dan bencana, dan yang paling ringan adalah penyakit kusta dan sopak." Hadis riwayat Tabrani. Rasulullah SAW juga bersabda, "Sesungguhnya sedekah benar-benar memadamkan kemurkaan Allah dan menghindarkan dari kematian yang buruk." Dalam kitab Al-Wabilus Sayyib halaman 49, Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyampaikan, sedekah memiliki pengaruh yang ajaib dalam mencegah berbagai bala, walaupun sedekah dari seorang fajir atau ahli maksiat atau zalim sekalipun, bahkan dari orang kafir, karena Allah mencegah dengan sedekah itu berbagai bala. Hal ini telah diketahui oleh manusia, baik yang awam ataupun tidak. Penduduk bumi mengakui hal ini karena mereka telah membuktikannya.